Halo sobat, balik lagi sama aku Nabila dan selamat datang di channel aku, It's Nabil. Oke sobat, kali ini aku ingin membahas sedikit mengenai komunikasi karena aku juga merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi. Dan juga untuk bahasan komunikasi kali ini akan berkaitan juga dengan media massa. Jadi, untuk topik bahasan pada video kali ini yaitu bagaimana media massa atau bagaimana peran media massa dalam menghadapi gempuran hoax dan juga misinformasi. Ya, hoax dan misinformasi adalah dua kata yang emang udah akrab banget di sekitar kita, apalagi sekarang serba digital gitu kan. Nah, terus gimana sih sama media massa? Apa hubungannya? Apa hubungan antara misinformasi, hoax, dan juga media massa gitu? Bukannya media massa itu nggak boleh menyebarkan berita yang kurang akurat, bukannya media itu nggak boleh menyebarkan berita hoax ya? Nah, apa hubungannya, apa perannya media massa? Nah, oke, aku nggak mau terlalu bahas detail mengenai apa itu hoax, apa itu misinformasi, tapi aku ingin menyampaikan sebagai gambaran awal aja perbedaan dari hoax dan juga misinformasi ini. Jadi singkatnya, kalau hoax itu adalah informasi bohong yang emang sengaja dibuat oleh orang yang nggak bertanggung jawab untuk menipu atau mengalihkan perhatian dari kebenaran gitu. Sedangkan kalau misinformasi adalah informasi yang kurang lengkap atau kurang akuratnya isi dari informasi tersebut yang disebarkan tanpa niat jahat ataupun negatif. Nah, terus kalau misalnya informasi ataupun berita yang kurang akurat tadi, yang emang kurang tepat nih, kurang lengkap data-data dan faktanya itu udah tersebar luas gitu. Gimana cara menghadapinya gitu? Gimana cara mengatasinya gitu? Gimana kalau misalnya tiba-tiba muncul hoax yang emang langsung tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia? Gimana caranya mengatasinya? Nah, tantangan hoax dan juga misinformasi ini sebenarnya emang tantangan utama bagi media massa gitu kan. Karena informasi yang emang gak akurat yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik, kemudian juga merugikan pihak-pihak tertentu, menciptakan kecemasan dan juga memicu kepanikan terhadap masyarakat, itu bisa aja merusak kepercayaan gitu. Bahkan bisa mengenai dampaknya ke media massa kayak gitu. Nah, terus sebagai lembaga resmi nih, media massa itu akan selalu pasti dong membawa visinya sebagai lembaga yang memang harus terpercaya dan juga menghasilkan info-info yang berkualitas kayak gitu. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini tuh sebenarnya beragam gitu, tergantung dengan kasusnya seperti apa gitu, seberapa besar pelanggarannya, seberapa berat pelanggarannya dan semacamnya. Langkah yang bisa diambil oleh media massa untuk menghadapi hoax dan juga misinformasi ini adalah yang pertama, udah pasti harus verifikasi fakta dan juga klarifikasi gitu. Karena yang pertama, media massa itu harus meng-cross check gitu, faktanya seperti apa gitu. Dia harus menanyakan terkait fakta-fakta yang memang ada di lapangan gitu. Mereka harus cross check dulu, verifikasi dulu, konfirmasi dulu kepada pihak terkait yang ada di pemberitaan atau hoax tadi gitu. Nah, sehingga media massa itu barulah ketika mereka sudah mendapatkan konfirmasi, mereka bisa saja memberikan klarifikasi gitu, pembenaran gitu dari pihak yang bersangkutan gitu, demi mencegah penyebaran semakin luas hoax tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah kerjasama dengan pihak terkait gitu. Nah, media massa itu sudah pasti harus punya yang namanya koneksi dan juga kerjasama yang baik antara pihak-pihak tertentu. Misalnya bisa aja kerjasama dengan pihak pemerintah, kemudian komunitas-komunitas lokal, kemudian lembaga-lembaga lain yang emang ada di Indonesia gitu. Jadi kerjasama ini juga bisa yang tadi untuk melakukan cross check atau melakukan verifikasi konfirmasi berita gitu, apakah benar gitu, apakah benar sumbernya dari yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya memang bukan, berarti ada di mana nih permasalahan dan kesalahannya ada di siapa gitu. Nah, sehingga bisa aja nanti setelah melakukan verifikasi ataupun cross check dari informasi tadi, itu bisa aja lalu diambil tindakan gitu terhadap oknum-oknum ataupun akun situs yang emang menyebarkan hoax tersebut kayak gitu. Nah, yang ketiga,
Media massa bisa meningkatkan pemantauan informasi publik gitu. Jadi media massa melakukan pemantauan terhadap konten digital yang tersebar di platform online, bisa konten digital yang sifatnya sensitif atau provokatif atau yang mengundang atau mengancam kecemasan publik kayak gitu. Nah, sekarang udah ada nih beberapa media massa yang menggunakan sistem pemantauan berbasis algoritma untuk mendeteksi penyebaran misinformasi. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, yaitu ada literasi digital dan juga edukasi masyarakat gitu. Nah, bukan cuman media massa itu fokus di dalam internalnya aja, yaitu untuk mengklarifikasi berita dan segala macamnya, tetapi juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat gitu tentang literasi digital gitu, melalui bisa program campaign atau kampanye sosial, kemudian sosialisasi, seminar, lalu pelatihan dan sebagainya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk masyarakat bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyaring informasi, mengidentifikasikan sumber yang terpercaya gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik, harus ada kerjasama saling timbal balik antara media massa dan juga masyarakatnya sendiri. Oke, mungkin tambahan sedikit kali ya dari aku. Kalau menurut aku pribadi gitu, melihat dari POV kacamata aku sebagai audiens, sebagai pembaca, yang dimana kita sendiri harus menjadi manusia yang cerdas gitu. Manusia yang bijaksana, yang harus selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi informasi yang ada. Itu entah dari manapun asalnya, sumbernya, yang dimanapun kita temukan gitu. Pokoknya kita harus selalu memastikan bahwa kebenaran atau sumbernya itu terbukti kebenarannya kayak gitu. Oke, mungkin sekian video argumen aku untuk pembahasan video kali ini. Masukan dan kritikan dari kalian sangat aku butuhkan untuk evaluasi dan juga perkembangan aku. Oke, terima kasih, sekian dan sampai jumpa.